Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 25 Maret. Pagi ini pukul 9:40 terjadi gempa bumi bermagnitudo 5,1 SR di perairan Kabupaten Hualien dengan kedalaman sekitar 25 km. Gempa yang tergolong dangkal ini mencapai intensitas level 4 di Hualien dan Nantou. Badan Cuaca Pusat atau CWA menilai bahwa gempa ini tidak berhubungan dengan gempa besar Hualien 3 April tahun lalu dan merupakan peristiwa independen. Air di akuarium bergejolak membuat ikan-ikan di dalamnya berenang panik. Kamera pengawas di rumah seorang warga merekam momen saat gempa terjadi. Wisatawan yang kebetulan mengunjungi danau di Yuthan dan sedang berjalan-jalan di jembatan merasakan kekuatan gempa dan segera memegang erat pegangan tangan. Warga Rokar juga berhamburan keluar dari rumah saat gempa. Pada Selasa pagi pukul 9:40 terjadi gempa bermagnitudo 5,1 SR di perairan dalam Hualien dengan kedalaman dangkal sekitar 25 km. Alarm peringatan nasional berbunyi dan intensitas terkuat gempa kali ini mencapai level 4 di Hualien dan Nantou. CWA menilai bahwa gempa ini terjadi akibat tumbukan antara lempeng laut Filipina dan lempeng Eurasia serta tidak menutup kemungkinan akan adanya gempa susulan dengan magnitudo 4 hingga 4,5 dalam 3 hari ke depan. Kasus dugaan keracunan makanan kembali terjadi. Sebuah restoran hotpot di Taipei yang terkenal dengan daging sapi segarnya dilaporkan ada pelanggannya mengalami gejala muntaber setelah makan di sana. Ia didiagnosis mengalami peradangan saluran pencernaan setelah berobat ke dokter. Departemen Kesehatan Kota Taipei akan melakukan inspeksi untuk klarifikasi kasus. Sebuah restoran sabu-sabu yang menyajikan produk daging sapi segar yang dikirim langsung dari Thailand setiap hari belum lama ini dilaporkan terlibat kasus keracunan makanan. Ada 2 warga yang secara khusus berkunjung dari Taoyuan untuk menyantap hidangan seharga $4.000 namun malah menderita gejala muntaber. 凌晨2点，我女朋友就突然从床上跳起来，狂吐、暴吐，然后呢，倒在床上，就躺在床上，脸色惨白，然后呢，一直跟我说她肚子很痛很痛。 Yang dimaksud daging sapi segar adalah daging sapi yang tidak didinginkan atau dibekukan untuk mencegah terbentuknya kristal es akibat kelembapan yang dapat merusak struktur dan memengaruhi cita rasa daging. Oleh sebab itu, usai disembelih, sapi harus diserahkan ke toko dalam waktu 6 hingga 8 jam. Jika disimpan pada suhu ruangan, bakteri mudah berkembang biak. 在这种长时间的这个室温的暴露之下，其实很容易滋生很多细菌哦，像是大肠杆菌啊，或者沙门氏菌这类的细菌，其实都有可能哦，就很容易造成急性肠胃炎。 Setelah menerima laporan warga, Departemen Kesehatan Kota Taipei mengutus petugas ke restoran untuk memeriksa penyebab masalah tersebut. Adapun pelaku usaha yang terlibat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah berinisiatif mengirim makanan untuk diperiksa dan bersedia mengembalikan seluruh biaya konsumsi dan menanggung biaya pengobatan sebelum hasil pemeriksaannya keluar. Kualitas udara Kota Taipei hari ini diperkirakan mencapai tingkat peringatan merah dengan polutan utama berasal dari ozon. Departemen Perlindungan Lingkungan Taipei telah mengaktifkan tanggap darurat dengan inspeksi kendaraan bermotor di jalan serta pengurangan kapasitas operasi di 3 pabrik insinerasi. Konsentrasi ozon tertinggi pada polusi kali ini tercatat di Gunung Yangmingshan. Cuaca di Taipei dalam beberapa hari terakhir ini panas dan terik sehingga mudah menimbulkan reaksi fotokimia dan membentuk ozon pada polutan senyawa organik volatil dan nitrogen oksida. Meskipun kualitas udara di pagi hari masih dalam kategori sedang, Kementerian Lingkungan memperkirakan bahwa paparan sinar matahari menjelang siang akan meningkatkan kadar ozon hingga mencapai tingkat peringatan merah sehingga menurunkan kapasitas operasional 3 pabrik insinerasi sebesar 10%. Kualitas udara diperkirakan mulai membaik pada Rabu. Konsentrasi ozon tertinggi kali ini justru terjadi di Gunung Yangmingshan yang biasanya memiliki kualitas udara baik dengan nilai tertinggi per jam mencapai 96,5 ppb. Kementerian Lingkungan menjelaskan hal ini mungkin disebabkan rendahnya emisi nitrogen oksida di sekitarnya yang justru meningkatkan konsentrasi ozon. Industri semikonduktor Taiwan memiliki keunggulan kompetitif. Namun, CEO Tesla Elon Musk dalam wawancara baru-baru ini menyebutkan bahwa produksi chip kelas atas tidak hanya berkaitan dengan persaingan kecerdasan buatan, tetapi juga menyangkut stabilitas nasional Amerika Serikat. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa Tiongkok akan memanfaatkan hal ini untuk menyerang Taiwan. Taiwan memainkan peran penting dalam rantai pasokan chip global. CEO Tesla Elon Musk mengungkit permasalahan Taiwan dalam sebuah wawancara dengan mengatakan bahwa rekayasa chip kelas atas bukan cuma berkaitan dengan persaingan sektor kecerdasan buatan, namun juga keamanan nasional Amerika. Ia menyatakan keprihatinannya terkait potensi Tiongkok menginvasi Taiwan. Well, if they were to invade in the near term, the world would be cut off from advanced AI chips. Currently, 100% of advanced AI chips are made in Taiwan.
Musk menilai bahwa chip AI buatan Taiwan berkaitan dengan keamanan nasional Amerika, maka Amerika perlu memacu produksi dalam negeri untuk menjamin keamanan nasional. Pakar menganalisis Taiwan seharusnya menggunakan keunggulannya dalam bidang chip sebagai alat barter negosiasi untuk menyoroti kepentingan bersama antara Taiwan dan Amerika. 台湾在这个位置上，它有很重要的一个地缘战略上所扮演的角色，环绕着川普的这个美国优先，要把制造业包括晶片。这个整个产业链都能够移到美国的本土。 Tanggal 24, Taiwan mendeteksi total 9 pesawat dan 10 kapal perang Tiongkok yang mengusik Taiwan. Tiongkok juga mengumumkan akan meluncurkan roket pengangkut melalui zona identifikasi pertahanan udara Taiwan tanggal 26. Guna melawan ancaman Tiongkok, latihan militer Han Kuang tahun ini akan difokuskan pada skenario potensi Tiongkok menginvasi Taiwan pada 2027. Jepang memperkirakan akan mengalami kekurangan 11 juta tenaga kerja pada tahun 2040 dengan sektor paling terdampak adalah tenaga perawatan lansia. Sebuah lembaga peneliti telah mengembangkan robot yang dapat membantu lansia yang lama terbaring untuk berbalik posisi, ganti popok dan penyesuaian terhadap respons pasien yang dijaga. Robot putih dengan tangan terbuka berdiri di samping ranjang. Ia menggunakan sensor untuk memastikan kondisi pasien dan perlahan-lahan membalikkan badan pasien. Ini adalah robot perawat AI IREC yang dikembangkan oleh tim peneliti di Universitas Waseda, Jepang. Tugas utamanya adalah mencegah lansia yang terbaring di ranjang dalam jangka panjang menderita bisul atau membantu mereka mengganti popok. もう超高齢社会になってますし、少子化ですし、そういう中でロボットの支援というものが日常生活でもあるいは医療福祉の現場でも必要になってきます。 Robot IREC stabil dan aman saat melakukan kontak fisik dengan manusia serta dapat menyesuaikan sikap tanggapnya sesuai dengan perilaku orang yang dirawat, seperti membantu pasien memakai kaos kaki dan melipat pakaian. Menurut statistik, jumlah bayi di Jepang tahun 2024 mencapai 720 ribuan orang, menurun selama 9 tahun berturut-turut dan kembali memecahkan rekor terendah. Walau mantan Perdana Menteri Jepang meluncurkan langkah insentif untuk meningkatkan angka natalitas pada 2023, angka kelahiran tahun 2024 masih lebih rendah 5% dibandingkan 2023. Dibandingkan angka kematian sebesar 1,62 juta orang, jumlah natalitas mencatat rekor terendah, di mana setiap satu bayi yang dilahirkan tetap ada 2 yang meninggal. Selain itu, menurut perkiraan lembaga penelitian, populasi Jepang antara usia 15 hingga 64 tahun diperkirakan akan berkurang hampir 10% dalam 10 tahun mendatang. Hal ini juga menyebabkan industri perawatan mulai berupaya menggunakan robot untuk mengatasi masalah krisis SDM. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.